melanjutkan nih materi yang kami sampaikan. Apakah Anda semua yang ada yang ditanyakan kepada Ibu? Tanyalah apa? Kan Ibu baru nih. Dan Ibu pun baru diperlukan ini. Pada jawabannya Padang kita beliau. Ini BK-nya ada kan? Ada. Pada ambil BK. Pada ambil jurusan juga. Ada yang ambil jurusan. Awalnya Ibu mintanya farmasi karena Ibu dulu di jurusan IPA. Jadi Ibu lihat. Tetapi karena Ibu di jalur undangan, jalur PBK Ibu tidak lulus, jadi Ibu memilihkan untuk memilih guru saja. Karena farmasi itu daya saingnya cukup tinggi. Dan lulus Ibu di jalur mandiri, PMK. Lagi yang ditanyakan? Langsung bisa BK Ibu apa? Nanti di kelas 12 ada yang minta di BK atau di mana? Jadi Ibu kalau jadi perawat atau apa? Ada yang ditanyakan? Ini enggak. Boleh Ibu perkenalkan diri dari masing-masing gitu loh. Saya tahu. Kenapa kata saya? Coba. Boleh kan Ibu pertanyakan apa? Boleh. Nama sama tempat. Boleh. Boleh dari siapa? Sina bang. Sina bang. Saya ikutan ya. Ini boleh.
Sebelumnya dijelaskan dulu ya apa tujuanku memberikan layanan tentang layanan ini. Iya, Bu. Yang pertama, peserta didik mampu menggali informasi tentang perguruan tinggi, yaitu ada politeknik, institut, akademi, sekolah tinggi, dan universitas. Yang kedua, setelah menonton beberapa perguruan tinggi, peserta didik mampu mengukur kemampuan dalam memilih perguruan tinggi. Yang ketiga, setelah mengikuti layanan klasikal seperti yang dilakukan sekarang, peserta didik berdiskusi dengan teman kelompok tentang perguruan tinggi dan peserta didik mampu membuat contoh beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia di kertas setelah disediakan. Itu yang sudah dilakukan. Sebelum kita memulai ya, itu ingin konsentrasi kita dulu dengan SPG. Tahu kan SPG? Ibu akan SPG yang kurangnya. Ikuti apa yang dikatakan, tetapi lihat apa yang Ibu lakukan. Contohnya, Ibu megang telinga, tapi Ibu sebut mulut. Berarti, Anda megang telinga, ada di telinga itu. Berarti, kalau ada yang salah, boleh kan? Berdiri di depan. Fokus, Ibu lihat sampai fokus di sini. Kalau fokus tadi dapat konsekuensi dari Ibu. Kurang kan? Nah, kita mulai ya. Ya. Pemanasan. Pemanasan dulu. Pemanasan ya. Ibu bilang mata. Ada yang lompat tadi ya. Ibu bilang hidung. Hidung ini salah nih. Ibu bilang hidung. Nah, gitu ya udah ya pemanasannya. Pokoknya dengarkan apa instruksi Ibu dan lihat apa yang pegang. Mulut. Mata. Telinga. Coba lihat teman-teman ini apa. Alis. Ada apa tadi jujur sampai lambat. Lanjutkan. Kepala. Kepala ini. Siku. Kacamata. Itu bisa kalau dipegang kan gini ya. Ada dosen yang setting yang lain. Ada yang boleh pimpin sini bantu. Coba. Apa? Soalnya. Saya udah sebanyak tuh sekarang.
Riau, biasanya orang Riau orang Sumber Riau, iya kan? Di sini pun ada nggak? Sekolah tinggi. Akademik. Politeknik. Universitas. Universitas ini menyediakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi. Universitas juga terdiri dari beberapa fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi yang berjumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik. Nah, universitas ini terbagi dua, yaitu ada negeri dan swasta. Ibu ini termasuk negeri. Ada UNAR, UMP, UNJ, UI, UGM, UGM. Salah satu yang ibu tulis nih. Pada mau kemana aja kak? Yang mau UNAR. Kalau UNAR cuma kamu mau UI. Sama yang swasta itu ada UI, UPI di mana? UPI ada di mananya? Ada? Riau ada semua? Apa? Di Riau cuma ada UIR. Riau. DCR lulus swasta juga. Lanjut ya, institut. Nah, institut ini juga menyelenggarakan pendidikan berbasis akademi dan vokasi juga. Perbedaannya terletak di fakultasnya. Kalau institut itu ada fakultasnya berbasis dari satu jenis keilmuan saja. Contohnya, misalnya IPB ini cuma ada teknik informatika. Itu tuh di satu kelas itu cuma informatika aja, atau satu jurusan di informatika aja, nggak dicampur. Kalau misalnya itu kan fakultas ilmu pendidikan. Fakultas ilmu pendidikan itu terdiri dari PGSD, BK, PG PAUD, terus ada administrasi negara juga. Nah, apa? Silakan tadi. Nah, dari institutnya ada yang ditanyakan. Apa sih ibu perbedaan itu? Kita tahu dibedakan dari fakultasnya. Ibu lagi kan? Nah, sekolah tinggi. Sini siapa yang di sekolah tinggi? Mana? Dan apa di sana? Apa? Belajar tuh lanjut biasanya juga. Soalnya itu fisik ilmu juga. STEM ini sekolah tinggi yang ternyata hampir sama dengan universitas dan institut. Cuman bedanya sekolah tinggi ini hanya terdiri dari satu fakultas dan terbagi menjadi beberapa jurusan berkaitan dengan fakultas tersebut. Misalnya fakultas komunikasi seperti humas itu hubungan masyarakat, penyiaran dan perikanan. Nah, ini yang kampus-kampusnya yang ada di negeri dan swasta. Lanjut ya. Kali tanyakan ya dari sekolah tinggi. Akademik. Akal, pemuda akal, akmil. Ada mana ini? Amin.
Nah, akademik ini ada perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi yang terdiri atas sebagai cabang pengetahuan. Nah, di sini akademik ditingkatkan pada keterampilan praktik kerja dan kemampuan untuk mandiri. Nah, lanjut politeknik. Di sini politeknik siapa? Yang ingin masuk politeknik? Beda. Nggak ada ya politeknik. Politeknik ini lebih kepada perguruan tinggi yang hanya menyediakan pendidikan yang berbasis vokasi, sehingga politeknik ini tidak menyelenggarakan pendidikan akademik, tapi yang berbasis non akademik. Itu apa kan? Politeknik ini memiliki visi dan misi menyiapkan peserta didik didiknya menjadi lulusan dengan kemampuan profesional yang mampu melakukan mengembangkan dan memperluas pengetahuan dan teknologi agar bisa bersaing dengan perguruan tinggi di dunia pekerjaan. Nah, di negeri ada politeknik di Padang, politeknik Jakarta, politeknik dan lain-lain. Di swasta ada politeknik politeknik MPT dan lain-lain. Nah, ada itu perbedaan politeknik dan akademik. Tuh. Coba jangan. Siapa? Ya. Atau Kalau politeknik itu menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berasal dari beberapa rumpun ilmu. Sedangkan kalau akademik itu hanya dari satu cabang ilmu. nah, maksudnya itu beberapa politeknik ini ilmu banyak jurusannya di jurusannya. Cuma akademik ini cuma satu cabang ilmu. Penggarakannya. Nah, di sini ada perbedaan. Ngerti kan? Perbedaan akademik dan vokasi. Yang di sebelah akol. Siapa namanya tadi? Bacakan apa perbedaan akademik dan vokasi. Nama. lokasi siswa dengan keahlian harapan atau praktek. Akademik diarahkan pada permasalahan ilmu atau teori. Akademik. Diarahkan pada pemahaman ilmu atau teori. Diterapkan loh. Kalau aku dari Jadi intinya vokasi itu lebih ke prakteknya, sementara akademik lebih ke ilmu. Teori. yang lebih banyak daripada praktek. Praktek ada cuma lebih teori. Jadi vokasi SMK, akademik SMK. Ini apa? Ibu ibu. Transformasi seleksi masuk PTN. Itu tuh ada 3 seksi. Yang pertama seleksi nasional berdasarkan prestasi. Yang kedua seleksi nasional berdasarkan tes. Yang ketiga seleksi secara mandiri atau oleh PTN. Nah, ada yang tahu seleksi nasional berdasarkan prestasi ini itu singkatan dari apa? Kalau tes mandiri. Nah, oke, masuk kepada SNBP. Ini masih SNBP, dia masih sama. Nah, jalur nasional masuk perguruan tinggi ini, yang pertama, pilih program studi dibatasi berdasarkan jurusan dan pendidikan menengah. Selanjutnya, peserta didik tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan aspirasi karirnya. Hanya kedua, SNBP ini hanya mata pelajaran tertentu yang dipertimbangkan dalam seleksi. Misalnya IPA, ada beberapa mata pelajaran yang dipertimbangkannya dan sesuai jurusan yang ingin Anda masukkan di sana. Dan itu misalnya kita masukkan IPA, itu nanti nilai materinya atau nilai biologinya yang tinggi. Itu menunjang untuk bisa kita lulus. Terus mata pelajaran yang menjadi dianggap tidak terlalu penting. Terus fokus belajar tidak mendorong. Kedua, selanjutnya minimal 50% nilai rata-rata seluruh mata pelajaran. Itu
sesuai dengan nilai rapor yaitu maksimal mata pelajaran pendukung. Terus prestasi portofolio, misalnya ada yang ingin masuk jurusan menggambar apa namanya? DKV. DKV itu membutuhkan portofolio. Nanti kita mendaftarnya. Nah, PTN yang menentukan itu komposisi persentase yaitu 1 dan 2 dengan total 100%, subkomponennya. Nah, seperti yang ada yang dibutuhkan ini kan. Selanjutnya dengan peserta didik didorong untuk fokus pada keseluruhan mata pembelajaran yang menggali minat dan bakatnya, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, minimal 50% nilai rata-rata rapor dan 50% komponen penggali minat dan bakat. Nah, selanjutnya ini ada tips-tipsnya nih, fokus untuk belajar secara menyeluruh. Misalnya kita harus fokus pada 5 tips ini. Pertama, kita fokus untuk belajar secara menyeluruh. Kita belajar semuanya. Itu apa cara? Yang ketiga grafik, yang keempat konsep pembesar, yang kelima kilometer. Tingkatkanlah prestasi sesuai dengan minat dan bakat. Selanjutnya ekspor itu selama kita sekarang masih di kelas nih, kita ekspor mana sih misalnya sesuai dengan minat. Kan ini udah di jurusan. Nggak ada. Lumayan. Selanjutnya seleksi nasional berdasarkan tes. Tahu SNDT sekarang. Yaitu peserta didik hanya harus belajar menghafal. Bisa pertama kita ingin UTBK lagi, kita hafal kembali apalagi mata pelajaran yang harus kita hafal sesuai dengan jurusan atau ini kita bisa kita ingin ke IPA. Kenapa jadi IPA itu UTBK nanti itu lebih ke nalar. Karena kalau belajar kali itu mungkin nanti akan blank, karena nanti kita akan tertuju dengan soal UTBK itu. Makanya kita nanti ada misalnya tes yang di TKO ikuti nanti TKO itu lah yang membantu kita supaya lebih menunjang lagi. Terus di beberapa setiap saya menurunkan sama ini tiga kan banyak nih menjelaskan beberapa materi. Nah, di sini di SNBT tidak ada lagi tes mata pelajaran. Yang ada hanya tes skolastik yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah ini, contoh soal yang ada untuk di UTBK nanti. Silakan boleh dibaca. Mas kawan, aku sana adikku, adik juga ada. Nampak ada lah. Nampak. Tak masuk lah dalam lampu dah. Enggak. Enggak.
ibu kirim aja lah ya PPT ini. Ya. Satu orang. Kirim ke ibu nanti aku kirim ke ibu. Ya musik itu masih kelas 11. Belajar dulu, belajar dulu. Apa aku persiapkan. Kita persiapan dulu. Nah, dulu bahasa Indonesia ada seperti ini. Panjang ya. Ini yang bahasa Indonesia literasinya. Nah, untuk seleksi secara mandiri oleh PTN. Nah, ini beberapa alumni. Cirinya keragaman jenis mekanisme seleksi alumni antara PTN. Jadi jalur mandiri ini, dia menjelaskannya kalau misalnya di bagian ibu bisa PB, jalur mandirinya, ibu itu seleksinya mandiri, ada tes juga dan nilai rapor juga. Nah, nilai tes itu mungkin nilai rapor yang akan membantu nilai tes kita. Dan kenapa itu bisa di jurusan DPS? Kan DPS itu PS kan? Nah, ibu kan IPA, tahun ibu itu kan 2019. Tahun ibu itu bisa angkat IPA, bisa masuk IPS, sementara IPS tidak bisa masuk IPA. Karena IPA lebih besar peluangnya bisa masuk jurusan IPS. Nah, di tahun ini kemungkinan agak sulit untuk IPA masuk IPS. Harus bersaing lagi dengan beberapa, ada nanti beberapa tes yang akan dilakukannya. Nah, selanjutnya Kok jadi dokter? pelaksanaan seleksi mandiri ini jumlah calon mahasiswa yang diterima masing-masing program studi itu ada beberapa, misalnya ada kuotanya, misal UNPR 30% kuota yang akan diterima. Terus besar metode penilaian, seperti yang bilang ada tesnya juga, terus biayanya kemungkinan biaya dari jalur mandiri dengan jalur lainnya berbeda. Karena jalur mandiri kita memakai uang pangkal. Ada yang mau tanya berapa uang pangkal ibu? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tahu? Tahun ibu dengan tahun ini sangat jauh berbeda. Ada tahu? UNP sekarang dulu tahun 2019 itu uang pangkalnya cuma 3 juta. Sekarang 10 juta. Itu masih uang pangkal, belum uang kuliah kita, UKT kita. UKT ibu 4.250.000. Itu berbeda. Misalnya Fakultas Ilmu Pendidikan 4.250.000. Fakultas Ilmu Teknika itu 4.500. Beda lagi fees, beda lagi teknik. Itu aja memikirkan uang pangkal itu udah pusing kan? Makanya kita usahakan bisa masuk, kalau bisa sih undangan, karena undangan tergantung dari orang tua. Keinginan sih undangan kan. Jadi ibu pertama masuk itu membayar 8 juta. Nah besok kalau bisa udah masuk lagi semester 1, 2, jadi kita ada bayar normal UKT-nya aja. Makanya cuma di depan aja. Nah selanjutnya ini tesnya nanti itu online doang. Ini beberapa nilai rapornya 50%, maksimal nilai bakatnya juga 50%, tes dia ada tes koreksi juga. Nah, ada lagi yang ditanyakan sebelum itu tutup pertemuan kita kali ini. Belum? Ya? Oke. Sekian ya materi yang tadi disampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk anda semua dan anda bisa mempersiapkan yang untuk di tahun depan. Dan itu berharap semoga anda semua lulus di jurusan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.